Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ketika Allah menitahkan, Tuhanmu menitahkan, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikannya, maka kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut untuk kalian. Jika kalian kufur, tidak berterima kasih atas nikmat tersebut, sesungguhnya azabku teramat berat, teramat pedih. Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, mengawali khutbah ini khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini. Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki ibadah dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi bekal kehidupan kita saat ini untuk menyongsong kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah adalah bagian dari hari-hari di bulan mulia di mana umat Islam khususnya di negeri kita ini dan di sejumlah negeri yang lain menjadikannya sebagai ajang media dakwah, yakni sebagai syiar Islam, dengan menjadikan momentum bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menapaktilasi sirah an-nabawiyah, yakni jejak kehidupan baginda Rasul untuk menjadi iktibar dan tauladan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sosok baginda Rasul ini memang pantas untuk dijadikan contoh kehidupan. Sedari belia sampai akhir wafat beliau adalah contoh-contoh teladan bagi hidup yang ideal. Bahkan Al-Quran memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak di atas yang sangat agung. Di atas keagungan akhlak baginda Rasul, demikian Al-Quran menuturkan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pantaslah sosok ini menjadi sosok yang kita teladani dan kagumi. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, pernahkah kita mendengar bahwa ternyata sosok yang kita amat muliakan dan kita kagumi ini, hatta orang yang jauh dari agama sekalipun membela paling terdepan andai sosok ini dihina. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengagumi kita umatnya. Apakah kita yang hadir ini termasuk sosok yang dikagumi Rasulullah? Jawabannya mungkin. Yang pasti Rasulullah pernah menyatakan bahwa beliau kagum kepada umatnya. Siapa dia? Lengkapnya dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Ajibtu lil mu'min allazi iza asabahu khair hamidallah wa syakara wa iza asabathu musibah hamidallah wa sabara. Fal mu'min yu'jaru fi kulli amri hatta yu'jara fil luqmah yarfa'uha fi fimra'ati. Kata Rasul, aku salut, takjub
kagum kepada orang-orang yang beriman. Ternyata umat yang beriman yang Rasul maksud. Yang bagaimana yang berimannya? Yang ketika mendapatkan kebaikan, hidup senang, semua lancar, tak ada masalah, maka dia puji Allah dan berterima kasih, bersyukur atas nikmat itu kepada Allah. Dan ketika mendapatkan masalah, musibah, problem, dia tetap puji Allah dan dia bersabar. Maka orang mukmin itu selalu diberi pahala atas setiap jejak langkah perilakunya, kata Rasul. Semua urusannya mendapat pahala, sampai-sampai dia dapat pahala karena sesuap yang diberikan kepada istri ahli keluarganya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, keterbatasan waktu, khatib fokus pada kriteria pertama, yakni tentang syukur sebagai bagian pribadi yang dikagumi oleh Rasulullah. Ulama mendefinisikan syukur sebagai sarful abdi jami' ma an'amahu Allah ila ma khuliqa li ajli. Syukur adalah ketika hamba menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan peruntukan apa yang diberikan Allah. Allah titip kaya, digunakan untuk apa? Allah beri perpanjangan umur lewat corona, masih hidup, untuk apa? Allah berikan dia sehat, digunakan untuk apa? Allah berikan dia semangat, muda dan berposisi, punya jabatan, untuk apa? Ketika semua nikmat yang besar dan kecil itu digunakan sesuai peruntukannya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita terpilih menjadi umat Muhammad, sesungguhnya pesan apa yang diinginkan Allah kepada kita, maka itu pun juga bagian dari bersyukur atau malah kufur. Allah pilih kita menjadi umat terakhir, umat terbaik. Tidak dipilih menjadi umat nabi-nabi terdahulu. Tentu ada pesan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sungguh syukur itu, kata Imam Ghazali, tiga rukunnya. Yang pertama di hati, kedua di lisan, ketiga di amal perbuatan. Di hati ada kesadaran bahwa semua nikmat ini adalah titipan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Di lisan mesti tahaddus bin nikmat, diucapkan, jangan disimpan, dipendam. Yang ketiga, ini paling berat, yakni diwujud nyatakan dalam amal perbuatan. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara terkait tentang kesadaran semua ini nikmat Allah. Maka satu waktu Nabi Musa di dalam munajatnya pernah menyampaikan bahwa bagaimana bisa bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, sedangkan nikmat yang kecil Engkau titipkan kepadaku, tak mampu aku lunasi dengan semua kebaikan yang bisa kulakukan. Maka Allah menjawab, Musa, pengakuanmu itu adalah wujud syukurmu. Ternyata kesadaran kita atas ketidakmampuan diri bersyukur, memenuhi nikmat yang besar atau nikmat kecil saja tak mampu kita balas dengan amal yang kita maksimalkan, ternyata itu bagian dari wujud syukur kita. Yang kedua, mesti diekspresikan, diungkapkan, tidak disimpan-simpan. Ketika mendapat nikmat dan kita selalu tidak putus nikmat, maka harus diwujud nyatakan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'mah. Semua nikmat yang Allah berikan kita tuturkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang disuruh oleh agama. Ketika diberi nikmat disadari bahwa itu adalah titipan dan milik Allah dan diucapkan oleh lisan kita. Qarun yang merengek meminta-minta agar Musa mendoakan dia kaya. Ketika hebat sampai 40 unta mengangkat kunci-kunci gudang perbendaharaaannya. Saat ditanya, bagaimana cara sukses yang kau capai wahai Qarun?
Qarun menjawab, qala innama utituhu min ilmin indi. Semua ini berkat intelektual, kemampuan, akalku semata. Tak ada nama Allah di sana, tak ada nama Tuhan yang menitipkan kekayaan padanya yang dulu miskin dan mengiba-iba memohon kekayaan. Tetapi profil di seberang sana Nabi Sulaiman. Ketika banyak nikmat, dia katakan, haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengetesku, mengujiku apakah aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah wujud nyatakan dalam perbuatan, dalam amal kita. Maka seluruh nikmat yang diberikan mesti dijaga. Yang kedua, digunakan sesuai peruntukan yang Allah ridai. Bagaimana mewujudkan rasa syukur? Di antaranya adalah, kata Rasulullah, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, maka sulit untuk berterima kasih pada Allah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tansuru ila man huwa fawqakum fa inna zalika fa innahu ajdaru alla tasdadu ni'matallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itulah jalan efektif agar engkau tidak meremehkan, menganggap kecil nikmat yang Allah titipkan. Jangan menunggu dapat alfat baru berterima kasih pada Allah. Ada sepeda dirawat, digunakan untuk ibadah. Jangan menunggu hebat punya jabatan, selagi kopral syukuri, jangan menunggu menjadi jenderal. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, harus bertanya, mengapa saya dititipi nikmat ini, bukan orang lain. Lazimnya kita kalau kena musibah, kena kesulitan, bertanya, mengapa saya tidak tetangga, mengapa saya yang sakit, mengapa tidak mereka. Tapi ketika mendapat nikmat, tak bertanya, mengapa saya diamanahi, bukan orang lain. Maka di sana akan ada pesan, sehingga ada kesadaran agar kita tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kaum muslimin rahimakumullah, belajar dari baginda Rasul yang diberikan nikmat menjadi Rasul dan orang terbaik. Dia bangun tengah malam sampai Aisyah sibuk mencari suaminya mana, karena tidak ada di sisinya. Maka didapati Rasulullah sedang ibadah malam. Ketika dah usai, Aisyah bertanya, Kanda, kenapa harus capek-capek sedemikian ini? Bukankah engkau telah digaransi diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasul singkat, apakah aku tak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Afala takunu abdan syakura. Terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Athaillah dalam hikamnya menitip pesan, malam yushkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha qayyadaha li'iqaliha. Siapa yang tidak berterima kasih, tak bersyukur atas nikmat, maka sungguh dia memancing, mengundang kehilangan nikmat tersebut. Siapa yang bersyukur, maka dia sungguh mengikat nikmat yang dimiliki sekencang-kencangnya. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguh dia bersyukur untuk kepentingan kebaikan dirinya sendiri. Siapa kufur, maka Allah teramat kaya lagi amat terpuji. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wasirkil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.